Halo, salam satu data. Hari ini saya akan memberikan informasi terkait panduan pengisian data linearitas untuk ajuan PPG dalam jabatan tahun 2022. Informasi ini saya berikan untuk menjawab pertanyaan dari komentar-komentar YouTube saya dari teman-teman atau pertanyaan melalui WhatsApp pribadi saya. Nah, sebelum kita melakukan pengisian data linearitas untuk ajuan PPG dalam jabatan tahun 2022, saya mewajibkan teman-teman untuk mengunduh surat edaran terkait perubahan jadwal seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Jangan lupa yang di-download adalah yang versi final pada tanggal 11 Februari 2022. Jadi teman-teman jangan download yang versi tanggal 4 Februari 2022. Yang kedua adalah teman-teman saya wajibkan melakukan download salinan Permendikbud nomor 16 tahun 2019 terkait penataan linearitas guru bersertifikat pendidik. Nah, ini adalah dua dasar yang harus kita pahami sebelum kita melakukan pengisian untuk data ajuan linearitas untuk PPG dalam jabatan tahun ini. Ini adalah formulir yang akan kita isi ketika ingin mengajukan ajuan bidang studi untuk PPG tahun ini. Di sini dapat dilihat ada kolom pertama, perguruan tinggi, referensi dikti. Kemudian yang kolom kedua adalah program studi, referensi dikti. Kemudian jenjang pendidikan dan tahun lulus. Untuk keempat kolom yang pertama ini, teman-teman mengisi ini adalah berdasarkan ijazah S1 yang kita miliki. Jadi yang harus teman-teman siapkan adalah menyiapkan ijazah pendidikan S1. Perguruan tinggi ini diisi berdasarkan tempat kita kuliah atau kampus tempat kita mendapatkan ijazah S1 atau D4 kita. Saya akan contohkan, misalnya saya adalah seorang lulusan pendidikan matematika dari Universitas Negeri Malang tahun 2010. Jadi yang saya harus isi adalah perguruan tinggi saya adalah Universitas Negeri Malang. Kemudian program studi yang saya ambil ketika kuliah adalah pendidikan matematika. Kemudian jenjang pendidikan saya adalah S1 dan tahun lulus saya adalah 2010. Kemudian ada kolom jenjang bidang studi, referensi surat edaran, kemudian bidang studi, referensi surat edaran. Itulah kenapa untuk mengisi dua kolom ini saya mewajibkan teman-teman berpatokan kepada surat edaran. Jadi teman-teman wajib mendownload ini sebagai dasar untuk melakukan pengisian pada dua kolom ini. Untuk mengisi dua kolom ini mungkin tidak menjadi suatu masalah bagi teman-teman yang jurusannya ketika kuliah spesifik dengan bidang studi PPG. Nah, ini akan timbul masalah ketika teman-teman, misalnya contoh kasus yang pertama adalah teman-teman memiliki ijazah yang dapat mengambil beberapa bidang studi untuk PPG. Jadi satu ijazah S1 itu linear dengan beberapa bidang studi PPG. Lalu yang mana yang harus saya ambil? Contoh kasus berikutnya adalah teman-teman mengajar di salah satu jenjang, sementara di jenjang itu tidak ada bidang studi PPG yang dapat linear dengan ijazah kita. Apakah kita dapat berpindah ke jenjang yang lain? Jadi itu adalah dua pertanyaan yang membuat teman-teman guru merasa bingung untuk memilih yang mana yang harus saya pilih untuk bidang studinya. Nah, ini akan saya coba bahas. Untuk mengisi dua kolom ini, patokannya adalah berdasarkan kepada ijazah pendidikan S1 yang kita ambil. Patokan teman-teman untuk mengisi dua kolom ini bukan tergantung kepada saat ini teman-teman berada di jenjang apa untuk mengajarnya, atau bukan berdasarkan dengan mapel apa yang Bapak Ibu ampu saat ini di Dapodik. Langkah pertama yang teman-teman lakukan adalah buka surat edaran ini, kemudian teman-teman Ctrl F untuk melakukan pencarian, kemudian teman-teman ketikkan pendidikan matematika. Nah, di sini nanti akan muncul pendidikan matematika. Kolom sebelah kanan ini yang berisi program studi ini adalah sesuai dengan ijazah S1 yang kita miliki. Nah, kalau korelasinya ke sini, saya punya ijazah S1 pendidikan matematika. Berarti pendidikan matematika saya dapat mengambil bidang studi PPG sebagai pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD. Jenjangnya adalah SD. Kemudian kode sertifikasinya, kode bidang studinya adalah 027. Di saat ini, jika Bapak Ibu memiliki pendidikan matematika, Bapak Ibu bisa memilih yang pertama adalah SD, kemudian bidang studinya adalah PGSD. Jika teman-teman memiliki seperti ini, teman-teman sudah sesuai dengan linearitas yang ada di sini. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah pendidikan matematika sendiri itu dapat mengambil jenjang yang lain, yaitu di jenjang SMP,
tetapi bidang studinya adalah matematika dengan kode sertifikasi 180. Jadi teman-teman dapat memilih ini menjadi SMP, kemudian bidang studi yang diampu untuk PPG-nya adalah matematika. Nah, pertanyaannya saat ini adalah, apakah dengan pendidikan matematika saya lebih baik mengambil sebagai guru SD dan mengambil bidang studi PGSD atau mengambil bidang studi matematika tapi di jenjang SMP? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini tersendiri sebenarnya sudah dibahas oleh teman-teman dari Kemendikbud ya. Ini contoh kasusnya mungkin sedikit berbeda tetapi fungsinya sama. Jika memiliki S1 atau D4 sejarah, sebaiknya memilih PPG bidang studi PPG sejarah atau IPS. Bagi guru yang memiliki S1 sejarah, sebaiknya memilih PPG sejarah karena sangat bersesuaian dengan latar belakang pendidikan sehingga diharapkan tingkat kelulusan lebih tinggi. Jadi kalau berdasarkan jawaban ini, teman-teman, saat ini misalnya saya adalah pendidikan matematika, saya saat ini kebetulan mengajar di SD, Pak. Apakah saya mengambil PGSD atau matematika? Idealnya, teman-teman itu adalah mengambil SMP dan matematika. Kenapa memilih ini? Alasan pertama adalah ketika teman-teman nanti memilih bidang studi untuk PPG, nanti di bidang profesionalnya teman-teman itu akan sangat dituntut yang namanya dasar basic sesuai dengan jurusan yang teman-teman pilih. Misalnya kalau teman-teman matematika mengambil matematika, nanti ketika PPG akan membahas yang namanya pelajaran-pelajaran matematika. Sehingga teman-teman dianggap lebih menguasai materi sehingga tingkat kelulusan PPG lebih tinggi. Yang kedua adalah teman-teman tetap dapat memilih SMP sementara walaupun teman-teman mengajar di SD, karena dapat mengabaikan lintas jenjang. Jadi tidak masalah teman-teman sebenarnya adalah guru SD tetapi memilih jenjang di sini SMP, kemudian bidang studi matematika. Karena bidang studi matematika dengan kode 180, kalau teman-teman cari di Permendikbud nomor 16 tahun 2019, teman-teman ketikkan 180. Nah, kalau teman-teman cari di sini bahwa guru yang memiliki kode sertifikasi salah satunya 180 dapat pindah dan mengajar sebagai guru kelas di SD. Jadi kalau teman-teman memilih SMP matematika, teman-teman tetap saja saat ini bisa mengajar di SD dan dapat sertifikasinya linier dan valid gitu ya. Jadi tidak masalah teman-teman mengambil matematika, tidak harus PGSD. Tetapi kalau teman-teman memilihnya PGSD sesuai dengan jenjang teman-teman, kelemahan teman-teman adalah teman-teman nanti akan mengikuti bidang studi PGSD yang mungkin akan sedikit berbeda ilmu profesionalnya dengan pendidikan matematika yang teman-teman miliki. Dan salah satu kelemahannya adalah ketika teman-teman memilih PGSD, teman-teman hanya bisa mengajar di jenjang PGSD saja. Tapi kalau teman-teman memilih matematika, teman-teman dapat memilih di hampir semua jenjang dan itu linier. Misalnya kalau teman-teman saat ini mengajar di SD, tiba-tiba teman-teman berpindah ke SMP. Nah, nanti sertifikat pendidik PGSD teman-teman tidak dapat digunakan untuk jenjang yang lain. Jadi nanti kalau teman-teman pindah ke SMP tidak bisa digunakan. Tetapi kalau teman-teman mengambil matematika jenjang SMP, suatu saat teman-teman pindah ke SMA, di SMK maupun di SD, sertifikat pendidik teman-teman tetap dapat digunakan. Jadi itulah alasan kenapa saya sarankan bagi teman-teman yang pendidikan matematika, sementara mengajar di kelas SD, tetap pilih saja jenjangnya adalah SMP, SMA atau SMK, tetapi pilihnya adalah matematika. Pertanyaan berikutnya adalah seperti ini. Saya saat ini adalah ijazah pendidikan ekonomi, sementara saya kebetulan mengajar di jenjang SD. Nah, kalau saya lihat di surat edaran, Pak, untuk jenjang SD sendiri sebenarnya di sini tidak ada yang namanya pendidikan ekonomi. Nah, apakah saya dapat memilih pendidikan ekonomi tetapi tidak sesuai dengan jenjang yang saat ini saya ajar? Jadi, teman-teman cek di sini. Nah, setelah kita cari ternyata pendidikan ekonomi itu memang adanya, bisanya itu adalah di jenjang SMP untuk IPS atau di ekonomi di jenjang SMA, SMA LB. Jadi kalau ditanya saat ini saya adalah guru SD, kebetulan ijazah pendidikan ekonomi, sementara saya nggak bisa ngambil nih di jenjang SD karena memang tidak ada ternyata untuk SD saya pendidikan ekonomi untuk PGSD saya. Nah, untuk PGSD sendiri pendidikan ekonomi saya nggak bisa. Nah, bisa nggak saya mengambil lintas jenjang ke SMP? Jawabannya adalah bisa. Jadi kalau Bapak Ibu walaupun mengajar SD, nanti di sini mengambilnya adalah SMP, kemudian di sininya mengambil pendidikan IPS, itu bisa dilakukan, gitu ya. Jadi saya menggarisbawahi sekali lagi bahwa patokan untuk mengambil jenjang bidang studi ini dan bidang studi ini
bukan berdasarkan saat ini kita kondisinya mengajar di jenjang apa dan mapel apa yang kita ampu di Dapodik, tetapi berdasarkan ijazah S1 kita disesuaikan dengan kolom yang ada di sini, gitu ya. Ini adalah kolom ijazah kita dan ini adalah bidang studi PPG yang dapat kita ampu. Jadi jawabannya teman-teman, walaupun mengajar SD tetap saja pilihnya di sini jenjang bidang studinya adalah SMP, tetapi ngambilnya adalah IPS. Nah, jadi bagi teman-teman yang memiliki beberapa kondisi, ada baiknya yang pertama menjadi patokan teman-teman itu adalah berdasarkan bidang studi yang sesuai dengan ijazah S1 kita. Yang kedua, baru teman-teman cocokkan dengan saat ini saya mengajar di jenjang apa. Tapi prioritas pertama sesuaikan di sini. Misal teman-teman itu mengajarnya di SMP, pilihannya IPS atau ekonomi. Teman-teman bisa memilih IPS karena ya sudahlah sesuai dengan jenjang saya. Tapi kalau teman-teman mengajarnya di SMA dengan pendidikan ekonomi, berarti teman-teman pilihnya adalah SMA dan di sininya adalah ekonomi. Dengan segala pertimbangan keuntungan dan kerugian. Nah, kalau dilihat lebih ideal sebenarnya adalah ekonomi sesuai dengan ekonomi dibandingkan dengan teman-teman yang memilih SMP tetapi memilihnya adalah pendidikan IPS, ya. Semoga ini menjadi bahan pertimbangan teman-teman. Semoga bermanfaat. Salam satu data.